Islam, nikmat sehat lahir batin ya, dan semua rizki Allah yang kita tidak bisa sebut satu-satu ya. Bersyukur, bersyukur dan bersyukur selalu ya atas semua yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama pembacaan suci ayat suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177 ya. 177 ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang pemindahan kiblat ya, pemindahan kiblat. Kalau bisa kita lihat di ayat 143 ya, 144 ya. Jadi ketika pada saat itu ya Rasulullah masih sholat menghadap Al-Aqsa ya, Baitul Maqdis ya, Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah memohon ya kepada Allah, itu ada di dalam ayat 144 ya, Al-Baqarah ayat 144. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi awalnya kiblat umat Islam, kiblatnya Rasulullah pada saat itu menghadap ke Masjidil Aqsa ya, di Palestina, di Baitul Maqdis ya, Baitul Maqdis Palestina. Itu kiblat pertama ya. Namun Rasulullah sendiri selalu berdoa kepada Allah agar kiblatnya itu dipindahkan ke Masjidil Haram ya, di mana Masjidil Haram itu merupakan kiblat dari Nabi Ibrahim ya, Ismail ya. Nah, ketika Rasulullah berkiblat ke Masjidil Aqsa ya, itu orang-orang kafir senang gitu ya, karena mereka orang-orang Yahudi senang karena dianggapnya sama kiblatnya gitu ya, sampai akhirnya kemudian Allah merubah arah kiblat ya. Dan pada saat itu meskipun arah kiblatnya ke Masjidil Aqsa ya, namun Rasulullah tetap ya menjadikan Ka'bah itu sebagai kiblat. Jadi Rasulullah sholatnya menghadap Ka'bah, tapi di sananya Al-Aqsa gitu. Ya. Paham ya maksud saya? Jadi misalnya ini Al-Aqsa, ini Ka'bah, ini Rasulullah sholatnya di sini. Jadi tetap meskipun Rasulullah menghadap ke Al-Aqsa, tapi di depannya Ka'bah dulu gitu. Ya. Nah, kemudian sampai akhirnya Allah mengabulkan ya doa Rasulullah tadi ya, di dalam surat di dalam ayat 144 ya, yang kemudian kiblatnya itu dipindahkan ke Masjidil Haram ya. Dan pemindahan arah kiblat ini juga merupakan ujian keimanan ya. Kembali lagi kalau pekan kemarin kita membahas tentang Isra Mi'raj ya, sebagai ujian keimanan bagi orang-orang yang beriman ya. Apakah beriman atau tidak dengan peristiwa Isra Mi'raj? Kalau sekarang ini ya, apakah beriman atau tidak ya orang beriman orang-orang Islam itu gitu ya. Kita misalnya udah biasa sholat menghadap Baitul Maqdis, tiba-tiba dia diminta untuk pindah arah ya ke Masjidil Haram. Nah, ini di dalam ayat yang ke-143 ya, dijelaskan oleh Allah, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia
dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui ikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ya. Jadi, proses pemindahan kiblat ya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu juga merupakan ujian ya, ujian keimanan bagi orang-orang Islam pada saat itu. Orang-orang apakah percaya, beriman dengan Rasul, apakah beriman ya ketika diajak pindah kiblat, mau ikut atau tidak ya. Nah, di sini ujian-ujian keimanan itu selalu ada ya, selalu ada ya. Jadi belum dikatakan seorang itu beriman sebelum diuji, kata Allah ya dalam ayat yang lain. Ketika ujian-ujian datang itu memang rasanya berat ya. Di sini kan dikatakan oleh Allah ya bahwa sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat ya. Jadi kita menghadap Al-Aqsa, kemudian disuruh pindah loh, kok gitu ya. Jadi nah itu kan keimanannya bisa goyah gitu ya. Mungkin orang kalau yang pakai akal nggak percaya, Muhammad ngada-ngada gitu ya, dan sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, nah, sami'na wa ata'na, apa kata Rasul lah gitu ya, seperti itu. Jadi kalau mau mengukur keimanan yang paling kuat itu kan kata Rasulullah ya, imannya Abu Bakar ya, makanya Rasulullah sangat mencintai Abu Bakar gitu, karena Abu Bakar itu selalu membenarkan gitu ya. Jadi bahkan kata Abu Bakar, apapun yang Rasulullah katakan pasti itu benar ya. Mau benar gitu kata Abu Bakar ya. Jadi seperti itu ya, keimanannya Abu Bakar kepada Rasulullah itu sangatlah kuat gitu ya. Maka Abu Bakar itu mendukung Rasulullah ya, seperti itu. Nah ini juga ya, jadi kisah ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah itu salah satunya adalah pemindahan kiblat ya tadi. Nah, jadi percaya nggak gitu diajak pindah kiblat oleh Rasulullah ya. Nah, kalau orang-orang yang beriman ya tentu sami'na wa ata'na tadi ya, seperti Abu Bakar. Pokoknya apa yang Rasulullah katakan pasti benar. Nah, gitu dah. Jadi itu udah keimanannya bulat gitu ya, nggak pakai ditawar-tawar lagi gitu. Ya, jadi kita bagi orang-orang beriman sekarang ya meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran ya secara menyeluruh. Ya, tidak boleh ada yang kita ragukan dalam Al-Quran. Ya, keimanan kita bulat. Ya, bagaimana sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Ya, kita dengar dan kita taat. Ya, kita nggak lagi bertanya-tanya, loh kok begini sih, loh kok begitu sih ya, mempertanyakan Al-Quran ya. Karena banyak nih ya orang-orang yang Al-Quran itu bukan untuk dikritisi, ya. Al-Quran untuk diimani, untuk dibaca, diamalkan, ya, nah, seperti itu. Nah, pemindahan kiblat ini tadi ya menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya, apa malah menjadi kafir lagi gitu ya, membelakangi Rasul gitu. Nah, itu. Baik, itu pengantar dari ayat 177 yang akan kita bahas hari ini ya, karena tadi berkaitan dengan proses pemindahan arah kiblat ya
Allah jelaskan kembali, Allah tekankan kembali ya bahwa kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat dan ke barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi yang memberikan hak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemudaratan, penderitaan, dan pada orang yang bertakwa. Ya. Nah, di dalam ayat yang 177 ini juga menjawab ya pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang mengatakan, bagaimana dong selama ini sholat kita ya ketika menghadap Masjidil Aqsa, apakah diterima gitu kan, apakah berarti selama ini pertanyaan-pertanyaan dan keresahan para sahabat ya terhadap bagaimana ya apa namanya sholat kita diterima atau tidak tuh gitu ya yang sudah lalu-lalu yang menghadap ke Masjidil Aqsa ya. Kemudian di sini Allah menjawab ya kebajikan itu ya bukannya menghadap arah timur atau arah barat gitu. Jadi bukan yang dipermasalahkan itu bukannya menghadap ke Masjidil Aqsa atau ke Masjidil Haram gitu ya, tapi keimanannya gitu. Di sini Allah ingin menjelaskan kepada kita semua, tapi kebajikan itu ialah orang yang beriman, ya, beriman kepada Allah ya dengan mengimani semua ya asmaul husnanya, sifat-sifatnya ya, kemudian kita mempelajarinya, membacanya, memahaminya, mengamalkannya ya, menginternalisasi ya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Tentu berbeda keimanannya dengan ketika waktu kita SD ya. Waktu SD misalnya ditanya rukun iman gitu ya, dia udah hafal, tahapannya cuma hafal. Nanti kalau ditanya sama malaikat pokoknya hafal, cuma tahapan hafal gitu ya. Beriman kepada Allah iman ya. Iman artinya apa? Percaya nggak percaya gitu ya. Cuma tidak menginternalisasikan ya Allah dalam diri kita gitu. Dalam aktivitas kita sehari-hari kita tidak melibatkan Allah ya, bukan seperti itu. Kalau itu mungkin kualitasnya masih kualitas itu tadi, sekedar menghafal saja gitu. Ya, menghafal saja. Tapi kita menghadirkan Allah dalam diri kita, dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya, sehingga kita mendetai ya ketika kita mendapatkan kesulitan, kita ingat ya bahwa Allah yang maha melapangkan ya, Allah itu maha baik ya. Allah ketika kita berbuat salah ya, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf ya. Ketika misalnya kita merasa kecil, kita merasa sedih ya, Allah yang maha besar itu kita hadirkan ya Asmaul Husna itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah itu jadi beriman kepada Allah ya, dan imannya itu hidup gitu ya, imannya itu hidup, bukan hanya sekedar tadi ya, kalau misalnya ditanya kamu iman enggak, iman gitu ya, cuma hafal rukun iman, bukan hanya sekedar itu, tapi menghidupkan Asmaul Husna itu ya, mengaplikasikan ya, kita mengaplikasikan
Asmaul Husna itu dalam kegiatan kita, aktivitas kita, ya, sehingga kita benar-benar merasakan keberadaan Allah gitu, dimanapun berada. Gitu. Kemudian beriman kepada hari akhir. Ya, jadi yang penting itu iman kepada Allah. Kemudian kita beriman juga adanya hari akhir, ya, bahwa semuanya ini hanya sementara, ya, semuanya ini hanya sementara. Kita akan kembali semuanya kepada Allah. Ada hari kiamat, gitu ya, yang akan mengakhiri semuanya. Sehingga ketika kita beriman kepada hari akhir, ya, kita akan mempersiapkan diri kita, ya, menyiapkan bekal, ya, untuk hari akhir nanti, persiapan hari akhir, ya. Fa inna khairal sesungguhnya bekal yang fa inna khairal zadi taqwa, ya. Jadi bekal yang terbaik adalah ketakwaan kita kepada Allah, ya. Kemudian malaikat, ya, beriman kepada malaikat. Ketika kita beriman, bukan hanya kita hafal saja, tapi benar-benar kita yakini bahwa malaikat itu mereka ada di sekitar kita, dan kita iya silakan, ya, dan kita mengimani keberadaan mereka itu di sekitar kita. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid, ya, kanan kiri kita ada malaikat, ya kan, ada malaikat yang suka membantu, ya, kalau kita baca kajian akidah, buku akidahnya ya, buku akidah itu dijelaskan bahwa malaikat itu adalah sahabatnya orang-orang beriman, ya. Orang-orang beriman itu adalah malaikat itu mereka sering membantu orang-orang beriman, sehingga seharusnya orang-orang beriman itu lebih akrab dengan malaikat, ya. Jangan sampai ada orang-orang yang beriman itu lebih akrab dengan jin, gitu ya. Karena apa-apa misalnya ini kalau ngelihat rumah, kalau pandang itu banyak jinnya, gitu ya, lebih akrab dengan jin, gitu ya. Kenapa? Kalau orang beriman itu mereka harusnya kita lebih akrab dengan malaikat, ya, sehingga kalau ada apa-apa misalnya, oh itu ada malaikat yang lewat, ya, ada malaikat yang bukan jin atau setan, gitu. Karena kalau orang beriman mereka lebih akrab dengan malaikat. Kemudian juga beriman dengan kitab-kitab, ya. Kita mengimani ada kitab-kitab, ya, dari kitab Taurat, Zabur, ya, Injil, ya. Kemudian juga Al-Quran, ya, di mana Al-Quran merupakan kitab yang terakhir Allah turunkan sebagai penyempurna, ya. Di dalam ayat yang terakhir diturunkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam madina, ya. Jadi Al-Quran ini sudah sempurna, ya, menceritakan, ya, tentang kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Dari mana kita bisa tahu kisah-kisah umat terdahulu? Dari Al-Quran, dari Allah yang menceritakan kepada kita semua di dalam Al-Quran, ya. Nah, kemudian iman kepada nabi-nabi, ya, nabi-nabi, kita beriman ada nabi-nabi yang disebutkan namanya, ya, dan juga banyak nabi-nabi yang tidak kita kenal, ada 25 nabi dan rasul, ya. Kita mengimani mereka, kita mempelajari kisah-kisah hidup mereka, gitu ya, untuk kita jadikan contoh, ya, untuk kita jadikan ibrah, untuk kita ambil pelajaran, ya, bagaimana kesabaran Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun tidak menyia-nyiakan, gitu ya, tidak menghitung dari hasilnya, gitu. Ya, kalau pahala seseorang itu dilihat dari hasilnya saja, gitu ya, mungkin orang udah banyak yang patah semangat, gitu ya. Tapi Allah tidak melihat hasil dari
apa yang kita lakukan itu, karena hasil itu terserah Allah ya. Selama itu yang Allah lihat ya, dan kita juga seperti itu. Jadi jangan jangan pernah merasa lelah ya ketika kita mengajak orang kepada kebaikan ya. Padahal kita sudah maksimal, sudah all out gitu ya, sudah mengeluarkan semua apa istitoah kita ya, atau kebisaan kita ya, kita udah totalitas mengeluarkan semuanya, tapi kok ternyata orang yang kita ajak nggak mau ngikut ya, orang yang kita kasih tahu nggak mau dengar gitu ya, orang yang kita kasih tahu benar, padahal apa yang saya sampaikan ini benar loh, kok orang nggak percaya ya, nanti kalau ini tuh begini gitu ya. Nah, itu jadi kita bisa melihat bagaimana kisah-kisah perjuangan para nabi ya, yang mengajak umat ini kepada Allah gitu kan ya. Bagaimana mereka misalnya kisah Nabi Lut yang tidak bisa mengajak istrinya sendiri gitu ya. Lut kan istrinya membangkang ya, Lut anaknya juga Lut istri Nabi Lut dan anaknya ya, itu akhirnya membangkang ya, padahal Nabi Lut adalah seorang nabi ya. Kalau sekarang misalnya, oh kita lihat misalnya, oh banyak ustadz, ada ustadz yang nggak bisa, oh ustadz begini tapi istrinya begini, ya anak-anaknya begitu gitu ya. Kita lihat ya Nabi Lut ya, karena hidayah itu datangnya dari Allah, ya kita nggak bisa gitu kan, hidayah iman itu nggak bisa diwariskan gitu. Jadi Allah ingin memberikan contoh ya kepada kita semua. Lihatlah ya perjuangan 25 para nabi dan rasul ya, di mana mereka itu sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, dikasih amanah untuk menyampaikan dakwah ya, untuk kepada manusia, agar manusia semuanya menyembah hanya kepada Allah ya, beriman kepada rukun iman ya, dan sebagainya. Di mana mereka juga 25 nabi dan rasul itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Mereka menikah, mereka punya anak, mereka juga makan, minum, berpakaian, ya, mereka juga berkeluarga, punya kebutuhan dan segala macam seperti itu. Dan kita bisa menjadikan itu sebagai contoh, ya, contoh suri tauladan yang kita bisa ambil ibrohnya ya, untuk kita praktekkan, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ya. Jadi jangan sedih kalau misalnya ternyata kita udah maksimal usaha kita ya, tapi ternyata nggak ada yang menyambut dakwah kita gitu ya, jangan sedih gitu, karena Allah nggak melihat itu. Yang Allah lihat adalah usaha kitanya ya, yang penting kita udah usaha dengan ihsan ya, dengan sebaik yang kita bisa gitu ya. Nah, itu yang Allah nilai, bukan pada hasil, karena hasil itu nanti Allah yang menentukan gitu ya. Oke, kemudian dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat ya, anak yatim dan orang-orang miskin ya, dan orang-orang yang dalam perjalanan meminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya ya. Memberikan harta yang dicintai ya, memberikan harta. Jadi kita latih diri kita latih ya, yang sudah punya kebiasaan alhamdulillah gitu ya, kalau sudah terbiasa memberikan harta kepada orang lain ya, itu suatu kemudahan yang Allah berikan gitu ya. Suatu rezeki yang Allah berikan ketika kita bisa dengan mudah berbagi kepada orang lain ya. Tadi baik dengan ke kerabat yang dekat ya, memberikan harta yang dicintai itu kepada kerabat ya, saudara dekat, kepada anak-anak yatim ya, kepada orang miskin ya, kemudian orang yang musafir, peminta-minta ya, kemudian yang untuk memerdekakan hamba sahaya ya gitu. Jadi kita biasakan diri kita misalnya dengan sedekah subuh ya, sedekah Jumat ya, sedekah setiap harinya gitu. Itu kita berbagi pada siapa saja ya, pada tetangga dekat ya, pada tadi kerabat, pada anak yatim kita datangi gitu ya. Sekecil apapun gitu kan, kita bisa berikan ya, nggak harus besar ya.
meskipun hanya sekedar misalnya kita berbagi kepada anak yatim misalnya hanya sekedar sebungkus nasi misalnya, atau misalnya musafir ya, ada orang yang musafir di perjalanan yang nggak bisa makan gitu kan, itu mereka apa namanya sangat berharga sekali gitu ya, kita kasih sebungkus nasi aja itu kan sangat berharga gitu ya, itu kepada peminta-minta ya, kemudian untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian orang-orang yang kebajikan itu juga adalah yang melaksanakan sholat. Ya, jadi tadi iman, ya rukun iman, kemudian juga berbagi harta, ya berbagi harta, kemudian melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat, ya kemarin kita sudah bahas tentang sholat. Mudah-mudahan bisa langsung dipraktekkan ya apa yang kemarin Umi sampaikan ya. Belajar sedikit-sedikit tentang arti bacaan sholat gitu ya, kemudian dipraktekkan dalam apa namanya sholat kita setiap hari ya, kita mulai dari hal yang mudah, dari takbiratul ihram, kemudian surat Al-Fatihah deh ya, itu kan ketika Al-Fatihah kita benar-benar ya itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Rabb semesta alam. Nah, itu udah kita bisa mengucapkan itu kepada Allah. Alhamdulillah segala puji ya Rabb semesta alam, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim ya. Kita mengucapkan itu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu benar-benar kita resapi dalam diri kita. Ya, terus Malik Yaumiddin ya, Raja, iya karena dua iya karena stain ya, hanya kepada Engkau ya Allah ya kami mohon, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan ya. Itu gitu, jadi apa namanya kita latih terus ya sholat kita untuk menjadi lebih baik kualitasnya ya, sehingga tadi sholat kita itu bisa memberikan asar ya, bekas gitu dalam diri kita ya, tadi berupa tadi kebaikan-kebaikan yang banyak ya, yang bisa nanti bermanfaat juga buat orang lain. Baik ya, sholat, kemudian menunaikan zakat. Nah ini juga ya, zakat kita latih ya. Tadi beda ya, di sini ada memberikan harta, ada zakat beda lagi gitu. Ya, kalau zakat itu wajib hukumnya, ya, baik zakat harta, zakat fitrah, ya, zakat mal, ya, zakat profesi misalnya. Ya. Kemudian orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, ya, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Ya. Orang yang menepati janji apabila berjanji. Nah, ini juga termasuk hal-hal yang perlu kita perhatikan ya, menjadi pokok-pokok kebajikan seseorang beriman ya, yaitu menepati janji. Kalau dia berjanji, maka sebaik mungkin jangan mudah berjanji ya. Kemudian dan orang yang sabar dalam kemelaratan, ya, sabar. Jadi termasuk dikatakan kebajikan adalah ketika kita bersabar dalam kemelaratan, dalam kesusahan ekonomi, ya, dalam kekurangan, ya, penderitaan dan pada masa peperangan. Ya, jadi termasuk kebaikan, termasuk bentuk kebajikan ketika seseorang bersabar dalam kesusahan, penderitaan, kemelaratan ya, dan apalagi dalam masa peperangan gitu. Ya, apalagi kalau sekarang ini kita lihat kita lagi kondisi pandemi ya, di mana banyak orang, kemudian banyak yang secara ekonomi ya banyak yang jatuh gitu kan, banyak yang merasa kesempitan dalam ekonomi, banyak yang kemudian menjadi miskin ya, tidak punya apa-apa ya, banyak yang stres di jalan, masya Allah ya, banyak yang apa namanya
kemiskinan menjadi tingkat tinggi, kemudian juga tingkat perceraian juga menjadi tinggi ya, karena tadi karena apa, misalnya suaminya misalnya di PHK ya, udah di PHK, kemudian akhirnya jadinya nggak ada uang gitu ya, akhirnya yang ada hanya malah apa namanya, bukan mencari solusi bersama gitu ya, malah akhirnya saling menuntut satu sama lain, ya akhirnya berantem, akhirnya bercerai gitu ya. Itu namanya sudah jatuh ke timpa tangga ya. Jadi udah melarat ya, kehilangan keluarga juga ya. Ya, seperti itu, karena itu kan ujian ya. Maka di sini Allah katakan ketika bisa bersabar gitu ya, bertahan, sabar itu kan bertahan ya. Ketika bisa bertahan, bisa sabar gitu ya. Dalam kondisi kemelaratan, ya, penderitaan dan masa peperangan itu masuk dalam bentuk kebajikan. Benar kata Allah. Nah, ini nih orang kayak gini yang benar gitu, yang benar ya, yang beriman, dan tadi juga dibuktikan dengan rukun Islam ya, yang sholat, zakat gitu kan ya, kemudian menepati janji ya, kemudian juga bersabar ya. Nah, itulah kata Allah, mereka itulah orang-orang yang benar ya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa ya, Insya Allah. Jadi kebajikan itu bukannya bukan masalah menghadap ke Masjidil Haram gitu ya. Jadi di sini Allah ingin memperjelas ya kegelisahan para sahabat yang mengatakan, ya kemarin sholat kita di sana gimana dong gitu ya. Ya, jadi itu di sini jawaban Allah gitu ya, jawaban Allah kepada keresahan para sahabat pada saat itu, bahwa oh nggak masalah, bukan masalahnya itu bukan pada Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram ya, tapi ketaatannya kan ya, jadi keimanannya kepada Allah, Rasulnya, hari akhir ya, pada para nabi, kemudian juga dengan sholatnya ya, zakatnya ya, berbuat baik kepada orang lain, tadi kan memberi harta yang dicintai ya, kepada kerabat, tetangga, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan ya, itu yang penting gitu ya. Kemudian juga bisa bersabar ketika sedang melarat, misalnya lagi nggak punya, kita bersabar ya. Ketika rezekinya ditahan oleh Allah, kita bisa bersabar gitu ya, bisa menerima, bersabar, bertahan. Tapi bukan bersabar bukan berarti diam ya, tapi kita berusaha apa ya yang harus saya lakukan ya, apa yang harus kita lakukan, karena Rasulullah SAW sendiri kan tidak selalu senang ya, kita kalau kita mau mengambil contoh atau teladan, kita bisa melihat kepada Bunda Khadijah ya, bagaimana Bunda Khadijah yang awalnya itu kekayaannya itu adalah 2/3 kota Mekah pada saat itu ya. Jadi Bunda Khadijah itu adalah seorang saudagar kaya ya, karena 2/3 kota Mekah itu adalah milik Bunda Khadijah pada saat itu. Nah, kemudian semuanya itu Bunda Khadijah infakkan di jalan Allah semuanya ya, bahkan sampai nggak punya apa-apa gitu kan, sampai nggak punya apa-apa, sampai habis semuanya, sampai ketika sedang menyusui Fatimah ya, itu juga yang keluar darah ya, sampai sebegitunya ya, yang sampai keluarnya itu adalah darah. Alhamdulillah kita sih nggak ada yang kayak gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Nggak ada ya, berarti kita masih kaya gitu, berarti kita masih sangat beruntung ya. Nggak pernah kan kita merasakan 3 hari nggak makan gitu ya, alhamdulillah gitu kan, masih makan ya, meskipun misalnya sehari sekali gitu ya, ya tapi insya Allah sih kita masih sangat beruntung ya. Maka tadi ya, tingkatkan kesabarannya itu harus tinggi, dengan kemudian kita bisa bersyukur, dan kita juga bisa lihat tengok kanan kiri gitu ya, tengok kanan kiri tetangga kita, teman-teman kita gitu ya, saudara-saudara kita ya, mereka jangan sampai nggak makan gitu kan ya, seperti itu. Jadi
kita bisa memberikan harta yang kita miliki yang sudah lebih gitu ya, kita bisa memberikan tadi kepada orang-orang minta, orang anak yatim, kerabat, kemudian orang yang musafir ya, atau kita misalnya ada hamba sahaya ya kita merdekakan. Baik, kan pada hari ini ya tentang pokok-pokok kebajikan, di mana ini berkaitan dengan dua ayat sebelumnya ya, yaitu tentang pemindahan arah kiblat ya. Baik, mungkin itu. Silakan kalau ada yang mau menambahkan atau mau bertanya boleh. Boleh, boleh yang ingin bertanya. Baik, saya mau bertanya. Sekarang banyak ini nih apa namanya? Tadi kan ngomongin harus sahabatnya itu malaikat. Nah, zaman sekarang banyak fenomena apa namanya? Anak-anak indigo dan yang lainnya. Terus sampai kita ada juga yang sering lihat tuh di beranda YouTube ya, Mi. Ada yang sebutannya ustaz juga, tapi banyak berkomunikasi dengan sama mereka, dan ada yang tujuan untuk mengislamkan dan lain-lain. Jadi tidak bisa membedakan gitu yang lurus mana yang tidak. Nah, untuk fenomena seperti itu hukum bagaimana, Mi? Iya. Iya, jadi kalau kita jadi memang ada ya ulama yang kami juga tahu ya, misalnya sampai misalnya diajarkan di pesantren-pesantren gitu ya, mereka bisa berdialog dengan jin korinnya, misalnya dibuka seperti itu. Tapi kalau kita apa namanya mengambil di surat jin ya, di surat jin di situ yang Allah katakan bahwa berinteraksi, dan dalam surat jin itu ada ya, berinteraksi dengan mereka, apalagi minta tolong, itu hanya membawa atau menambah kesesatan atau keberatan atau kesempitan ya. Di dalam surat jin di dalam ayat ke-6, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Ya. Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu orang musyrik Mekah yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Dan sesungguhnya kami jin telah mengetahui rahasia, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ya, jadi kita ketika seseorang bekerja sama dengan jin, ya, maka mereka hanya bertambah sesat tadi dikatakan. Ya, maka kita bagi orang-orang yang beriman kita tidak itu ya, tidak bekerja sama. Bahkan kalau ustadz yang misalnya suka meruqyah yang benar ya, mereka nggak bisa melihat jin gitu ya. Mereka nggak bisa melihat jin ya hanya membacakan ruqyah, kemudian kalau ya berdialog ya ketika misalnya jinnya bereaksi di tubuh pasien gitu ya, hanya itu, tapi tidak bisa melihat jinnya seperti apa gitu ya, nggak begitu ya. Untuk anak-anak yang indigo itu juga ya, jadi ternyata di dalam Islam, pandangan Islam terhadap anak-anak indigo itu, mereka bukanlah anak-anak yang memiliki kelebihan ya yang bisa melihat, tapi justru ada penguatan simpul-simpul setan di leher mereka gitu ya, sehingga mereka bisa melihat gitu hal-hal yang sebenarnya sudah ditutup oleh Allah gitu kan ya gitu. Jadi ketika ada anak-anak indigo sebaiknya mereka diruqyah gitu.
bukan menjadi suatu kelebihan, ya, tapi diruqyah. Ya, jadi bisa mendatangi ustadz-ustadz yang memang tidak bekerja sama dengan jin ya. Jadi kita juga perlu hati-hati ketika misalnya kita mendatangkan ustadz ya, mendatangi ustadz gitu kan. Itu kita lihat dia bekerja sama dengan jin juga apa enggak gitu ya. Karena kalau bekerja sama dengan jin juga nanti mereka punya antar jin sama jinnya main kuat-kuatan gitu. Main kuat-kuatan ya, sama-sama lemah di akhirnya ya. Jadi kita hanya minta kepada Allah ya, meruqyah sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan ya. Meruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an itu dibolehkan. Oke, itu ya, Ustazah. Kalau kita membahas malaikat itu Masya Allah gitu. Luar biasa ya, betapa banyak pertolongan malaikat-malaikat itu untuk orang-orang beriman. Ya, kalau kita melihat misalnya betapa banyak orang-orang yang diselamatkan kecelakaan misalnya, itu hal-hal yang alhamdulillah bisa selamat ya, itu adalah pertolongan, bentuk-bentuk pertolongan malaikat ya, atas izin Allah tentunya ya, atas izin Allah ya. Jadi malaikat itu adalah sahabatnya orang-orang beriman gitu, yang membersamai ya, bagaimana malaikat kan ya, kita dinaungi oleh malaikat ketika ada kajian Islam, ya, kajian Al-Quran ya, maka malaikat penuh sesak kan gitu kan ya. Malaikat ikut di dalamnya ya, sehingga kita mendapatkan ketenangan, ketentraman ya, seperti itu. Ya. Itu Ustazah. Baik Umi, jazakallah khair atas Umi dadakan Ustadz yang dan yang tidak bagaimana Mi cara Ustazah suaranya putus. Oh, apa Membedakan apa Ustadz ya? cara Ustadz yang mungkin yang bekerja sama dengan jin biasanya bagaimana ya? Mungkin mereka memberikan syarat-syarat ya, atau mereka punya jimat juga gitu ya. Mereka bisa mereka punya jimat juga di Ponorogo misalnya, koleksi ini, tapi itu bukan suatu ini juga ya, nggak bisa ini juga ya, ketika misalnya ya kita perlu ini, memang kita perlu apa namanya, kita perlu bertanya ya, bertanya kepada orang yang paham, karena sekarang misalnya mohon maaf misalnya ada juga tampilannya Ustaz dan kita nggak tahu ternyata mereka bersama dengan jin. Sebaiknya minta referensi mungkin Ustaz. Baik, baik, jazakallah khairan jawabannya. Silakan bagi peserta yang tidak buka mikrofon. Astrid, Bunda Yuliati, Bunda Ella Kasusan, Umi Ulfa Salim, silakan apabila ada yang ingin ditanya. Kita sudahi saja. Nah, baik. Baik, jika ada. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir kepada Umi
yang telah tausiahnya memberikan sarjana ruhyah gitu, bisa lebih semangat lagi ibadah, lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu. Semoga pekan depan bisa lebih banyak lagi yang mengikuti, jadi lebih banyak yang menikmati ilmunya. Alhamdulillah. Semoga lagi juga kita Ramadan. Ya, semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Allah berikan keberkahan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan yang spesial ya. Lancar. Baik. Alhamdulillah acara telah kita laksanakan bersama. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Umi Hira selaku pengasuh Quran Al-Hafiz. Semoga dan keluarga senantiasa Allah sehatkan, segala urusan Allah lancarkan. Saya juga kepada donatur, terutama kepada Pak Budi ya, selaku Ketua OZK, juga untuk Astrid telah mewakafkan Zoom-nya dan Heran peserta yang turut hadir pada kajian pagi ini, baik dari santri Rumah Quran Al-Hafiz ataupun dari luar. Baik, mungkin dari saya dengan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas di akhir pekan bersama keluarga. Jazakumullah khairan katsir Umi. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, pamit. Waalaikumsalam.